Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 163 sampai dengan 165. 1937, latihan umum. Oh Tritunggal yang Maha Kudus, seperti seringnya aku bernapas, seperti seringnya jantungku berdenyut, dan seperti seringnya darahku mengalir ke seluruh tubuhku, demikianlah seringnya aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahiman-Mu dan menjadi pantulan-Mu yang hidup. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku, sifat-Mu yang paling utama, yakni kerahiman-Mu yang tak terselami, sampai kepada sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolong mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya lidahku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah berbicara jelek terhadap sesamaku, tetapi mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya tanganku penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan perbuatan baik, sehingga aku berbuat baik kepada sesamaku dan menanggung sendiri tugas-tugas yang sulit serta berat. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya kakiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat bergegas menolong sesamaku dengan mengalahkan kelelahan dan keletihanku sendiri. Istirahatku yang sesungguhnya adalah melayani sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya hatiku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku sendiri dapat merasakan semua penderitaan sesamaku. Aku memberikan hatiku kepada semua orang. Aku akan bersikap tulus juga kepada mereka yang aku tahu akan menyalahgunakan kebaikanku. Aku mau mengurung diriku dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Aku akan menanggung penderitaanku sendiri dengan berdiam diri. Semoga kerahiman-Mu, oh Tuhan, bersemayam di dalam hatiku. Engkau sendiri memerintahkan supaya aku mau melatih diri dalam 3 tingkat kerahiman. Yang pertama, karya belas kasihan, yakni melakukan apa saja yang mengungkapkan belas kasihan. Yang kedua, tutur belas kasihan. Kalau tidak dapat melakukan satu karya belas kasihan, aku akan melakukannya dengan kata-kataku. Dan yang ketiga, doa belas kasihan. Kalau aku tidak dapat menunjukkan belas kasihan lewat perbuatan dan ucapan, aku selalu dapat mengungkapkan belas kasihan itu dengan doa. Sebab doaku dapat mencapai tempat-tempat yang secara fisik dapat dicapai. Oh Yesus, ubahlah diriku menjadi diri-Mu sendiri, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Warsawa 1933. Probasi sebelum kaul kekal. Ketika aku tahu bahwa aku harus pergi untuk menjalani masa probasi, hatiku berdetak dengan sukacita karena membayangkan rahmat yang sedemikian besar, yakni kaul-kaul kekal. Aku pergi ke hadapan Sakramen Maha Kudus, dan ketika aku tenggelam dalam doa syukur, aku mendengar suara ini dalam jiwaku. Anakku, Engkau adalah kesukaanku. Engkau adalah penghibur hatiku. Aku memberikan kepadamu rahmat sebanyak yang dapat Engkau rengkuh. Kalau Engkau ingin membuatku bahagia,
sering berbicaralah kepada dunia mengenai kerahimanku yang besar dan tak terselami. Beberapa pekan sebelum aku diberitahu mengenai probasi itu, aku masuk ke kapel sejenak dan Yesus berkata kepadaku, pada saat ini juga para superior sedang memutuskan para suster yang akan mengikrarkan kaul kekal. Tidak semua akan mendapat rahmat ini, tetapi ini karena kesalahan mereka sendiri. Orang yang tidak mau mempergunakan rahmat-rahmat yang kecil tidak akan diberi rahmat yang besar. Tetapi kepadamu, anakku, rahmat itu diberikan. Jiwaku dipenuhi dengan rasa kagum dan penuh sukacita, sebab beberapa hari sebelumnya, salah seorang dari para suster telah berkata kepadaku, "Suster, kamu tidak akan pergi ke probasi yang ketiga. Aku sendiri akan berusaha supaya kamu tidak diizinkan untuk mengikrarkan kaulmu." Aku tidak mengatakan apa-apa kepada suster itu. Aku merasa sangat pedih, tetapi aku berusaha menyembunyikan perasaan itu sekuat tenagaku. Oh Yesus, sungguh aneh jalan-jalanmu. Sekarang aku tahu bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukan orang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebab ternyata aku dapat menjalani masa probasiku seperti telah diberitahukan Yesus kepadaku. Yesus, Engkau andalanku.